Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, izin ke saya untuk mengawali dengan sebuah nasihat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat kata Allah, maka kata Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perihal seberapa susahnya untuk berubah. Teman-teman, penting untuk memiliki ketabahan dan kesabaran dalam sebuah proses. Terkadang, selama berproses ini penuh dengan rasa frustasi dan kebingungan teman-teman. Namun, kita harus mengingat bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bisa saja hasil yang kita harapkan mungkin tidak segera terwujud. Tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita mendekatkan diri kepada sebuah tujuan. Kita harus mengenali bahwa proses kita sendiri adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan. Dalam proses itulah kita belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan jangan kecewakan sebuah proses itu teman-teman. Teman-teman Prof 2 yang insya Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwasanya kemudahan, kalau kita berbicara tentang kemudahan itu ujian yang berat. Jika kita menjalankannya tanpa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang tidak semua orang bisa menyadarinya karena terlena dengan semua kemudahan yang dia dapatkan hingga lupa diri, menganggap diri sendiri paling baik dan memandang kecil orang lain. Terkadang hal semacam inilah yang melenakan, yang sering mendatangkan penyakit hati tanpa kita sadari. Maka berartilah teman-teman, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa seseorang yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Ini pengingat untuk diri kita juga teman-teman, bahwa terkadang hanya karena satu tantangan kehidupan kita melupakan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Kita nggak akan pernah punya kemampuan ekstra untuk bisa baca pikiran seorang selama kita masih menjadi manusia normal, teman-teman. Kalau memang ada salah satu kemampuan yang belum sesuai, buat mereka paham apa yang kita mau. Itu tanggung jawab kita membuat orang lain untuk paham apa yang kita inginkan sebetulnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik, dalam Quran surat kedua ayat 83. Karena lagi-lagi kita tidak punya kemampuan membaca pikiran seorang kecuali diutarakan dengan baik dan tentunya menghindari asumsi negatif. So, dalam sosial, kehidupan personal maupun profesional, penting bagi kita untuk belajar mendengarkan dan bertanya dengan cermat keinginan atau perasaan orang lain, yang pada akhirnya hal ini semacam menciptakan pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat, teman-teman. Teman-teman Pro 2, saya ingin sampaikan bahwa rumus kegagalan adalah sikap asal semua orang. Akan tetapi saya tambah satu lagi rumus kegagalan, yaitu menyenangkan semua orang. Ya, menyenangkan semua orang itu rumus kegagalan. Mendewasa memang artinya bukan seberapa banyak yang kita genggam, tetapi seberapa banyak yang sudah kita relakan. Dan kita harus tahu apa yang harus kita genggam dan apa yang harus kita relakan, teman-teman, agar keseimbangan kehidupan tetap berjalan tanpa keraguan dan meneguhkan keyakinan. Jangan sampai kita jadi orang yang gak pernah mau belajar. Tetapi maka dari itu tetap hadapi konflik, selesaikan dengan kompromi, dan beradaptasi dengan apa yang gak kita sukai. Karena terkadang kita bisa menjadi obat untuk orang lain. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Karena terkadang kita bisa menjadi obat untuk orang lain. Akan tetapi belum tentu bisa jadi obat untuk diri kita sendiri. Jadi, yang namanya sebuah hubungan, itu pasti ada naik turunnya, ada tantangannya. Menjauh bukan satu-satunya solusi, tapi bisa jadi tindakan untuk mengurangi ekspektasi. Karena setiap orang yang terdapat iman sekecil apapun di hatinya, dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
pasti dia mendapatkan musibah yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin jika aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan surga bagi dirinya." Kalaulah pahala sabar itu kalau diperlihatkan, rasanya Allah nggak adil. Karena semuanya bakal mau masuk surga lewat jalur sabar, teman-teman. Makanya biar adil, pahalanya nggak kelihatan. Kembali lagi, dulu saya adalah orang yang terlalu menuntut detail kehidupan saya ingin berjalan seperti apa. Hingga mungkin lupa bahwa faktanya tidak semua kekuatan bisa dikendalikan dengan kekuatan manusia. Rasanya, ketika ada yang berjalan belum sesuai dengan kehendak, hal tersebut telah mencoret goresan di kanvas kita. Tapi sekarang tidak lagi, sebab kebahagiaan sejatinya ditemukan ketika kita membebaskan diri dari belenggu, ingin sempurna, dan merangkul setiap ketidaksempurnaan yang justru membuat kanvas kehidupan kita terlihat lebih indah dan berwarna. Maka dari itu teman-teman, harus tetap semangat, dan yumkin ilawalan syukran kasiran barakallahu li walakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.